Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati dan teman-teman. Saya selaku moderator hari ini akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 yaitu bab akuntansi sewa. Kelompok 6 saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai akuntansi sewa. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Oktarantika, kemudian ada Naufal Hilmi, kemudian Teresia Natalia, dan juga Zalfa Maura Badza. Untuk yang pertama, mengenai karakteristik sewa dan jenis sewa akan dijelaskan oleh Naufal Hilmi. Definisi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lessee penyewa dengan lessor pemberi sewa, di mana lessee diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang disepakati tersebut. Lessee diharuskan melakukan pembayaran serangkaian pembayaran kepada lessor perjanjian sewa, memungkinkan aset tersebut menjadi milik lessee atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Keunggulan sewa. Jika dibandingkan antara sewa dengan pembeli tunai melalui utang bank, maka sewa memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. Keunggulan sewa. 1. Pendanaan 100% pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset. Sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Yang kedua, tingkat bunga tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan perusahaan. Yang ketiga, perlindungan terhadap keusangan. Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lessee untuk mengajukan pada lessor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin lessee untuk mendapatkan aset dengan kondisi yang baik dan terkini. Next. Yang keempat, fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lessor yang khusus berbisnis penyewaan tentunya menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan. Yang kelima, bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini menguntungkan lessee karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. Yang keenam, keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lessor. Perkembangan sewa di Indonesia. Perkembangan sewa di Indonesia, sewa leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1974 setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama atau SKB. 3 menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada tahun 1988. Pemerintah melalui Kepres dan Keputusan Menteri Keuangan membuka luas kegiatan industri pembiayaan yang melalui leasing, ajak piutang, pembiayaan konsumen, modal ventura, dan kartu kredit. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, tahun 2013 piutang pembiayaan melalui sewa menempati posisi kedua setelah pembiayaan konsumen 64%. Walaupun pertumbuhannya tidak sebesar pembiayaan konsumen, nilai piutang leasing diperkirakan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014. Jenis-jenis sewa berdasarkan PSAK 30
revisi 2011, sewa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi, operating leasing. Yang kedua, sewa pembiayaan, financing leasing. Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Perlu diingat bahwa pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi. Jadi penekanannya bukan pada bentuk kontrak, melainkan substansi transaksinya. Kriteria sewa pembiayaan. 1. Perjanjian sewa menyatakan adanya penagihan kepemilikan aset kepada lese pada akhir masa sewa. Pengalihan kepemilikan menyebabkan seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset juga beralih kepada lese. Yang kedua, lese memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Jika harga opsi yang ditawarkan lebih tinggi dari estimasi nilai wajar aset pada akhir masa sewa, maka kecil kemungkinan akan dilaksanakannya oleh lese atau kemungkinan terjadi pengalihan kepemilikan atas aset di akhir masa sewa. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan yang telah disepakati oleh lese untuk menyewa suatu aset, sedangkan umur ekonomik adalah periode suatu aset secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna. Indikator lain ada pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satu beberapa situasi berikut. 1. Sewa pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Jika lese dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lese. Dengan kata lain, lese akan dikenakan penalti atau atas pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh risiko terkait aset beralih kepada lese. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar atas residu dibebankan kepada lese, misalnya dibebankan pada harga rental. Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lese. 3. Lese memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Dengan nilai rental yang lebih rendah pada periode kedua, kemungkinan besar lese akan memperpanjang perjanjian sewa. Semakin panjang masa sewa, maka semakin besar kemungkinan seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lese. Analisis perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa terdapat beberapa hal yang disepakati antara lese dan lessor yang tertuang dalam kontrak sewa. Substansi dan perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi saja yang berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. Transaksi yang mengandung sewa mengatur cara menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa. Jika transaksi contoh 20.1 transaksi yang mengandung sewa. PTA mengadakan kontrak pembelian BPA yang dihasilkan oleh kilang milik PTB. Kilang tersebut dibangun oleh PTB khusus untuk menghasilkan BBM yang dalam rangkanya dalam rangka kontrak dengan PTA, harga pembelian BBM yang dibayar oleh PTA jauh lebih di atas harga pasar yang berlaku.
PTB harus memenuhi permintaan BBM dari PTA dan tidak boleh memasok BBM tersebut dari kilang lain selain kilang yang dimaksud dalam kontrak. Jika transaksi di atas mengandung sewa, maka harus dianalisis berdasarkan PSAK 30 terkait jenis sewanya. Jika memenuhi kriteria sewa pembiayaan, maka PTA dalam hal ini sebagai lessee harus mengakui kilang tersebut sebagai aset berikut liabilitas terkait pada awal kontrak. Sedangkan PTB sebagai lessor harus menghentikan pengakuan kilang tersebut. Harga pembelian yang dibayarkan PTA harus dipisahkan antara komponen sewa dan bukan sewa. Berikut adalah beberapa terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis perjanjian sewa. Next. Satu, sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika A. Terjadinya kondisi konsistensi kemungkinan yang sangat kecil. B. Mendapat persetujuan dari lessor. C. Lessee mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lessor yang sama. Yang kedua, awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini, sewa diklasifikasikan sebagai operasi atau sewa pembiayaan. Dan untuk sewa pembiayaan mulai dihitung jumlah aset dan liabilitas yang diakui pada awal masa sewa. Yang ketiga, awal masa sewa adalah tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Next. Baik, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai akuntansi sewa untuk lessee. Yang pertama ada sewa pembiayaan, pengakuan aset dan liabilitas. Dalam sewa pembiayaan, lessee mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Contoh yang pertama, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang dicetak lessee pada masa awal adalah aset sewa pembiayaan sebesar nilai kininya, yaitu 97 juta pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 97 juta. Kemudian contoh 2, jika nilai wajar aset adalah 97 juta dan lessee sudah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnalnya aset sewa pembiayaan sebesar 97 juta pada uang muka sewa sebesar 10 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar 87 juta. Kemudian ada yang namanya tingkat diskonto, di mana nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Jika lessee tidak mengetahui atau tidak praktis menggunakan bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental, yaitu tingkat bunga yang dikenakan kepada lessee atau sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lainnya. Kemudian ada yang namanya nilai residu. Nilai residu ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Jika dijamin, maka nilai residu termasuk pembayaran sewa minimum. Apabila nilai residu yang dijamin lessee dan pada akhir masa sewa, nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, maka lessee mengakui kerugian dan harus membayar kepada lessor sebesar selisih nilai wajar atas nilai yang dijamin. Kemudian ada biaya langsung awal. Biaya-biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya awal yang dikeluarkan lessee dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui aset. Pengumpulan setelah pengakuan awal. Bahwa dengan diakuinya aset sewaan oleh lessee, maka lessor juga akan menghentikan pengakuan atas tersebut. Selanjutnya, lessee akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK 16 Revisi 2011.
Mengenai nilai residu, jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lese adalah setelah memperhitungkan nilai residunya. Jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lese tidak memperhitungkan nilai residu. Contoh 20.2, sewa pembiayaan bagi lese tanpa nilai residu. Teman-teman dapat melihat contoh 20.2 pada halaman 326. Kemudian jurnal untuk pengakuan awal aset dan liabilitas terkait sewa oleh PT Lese adalah aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta. Kemudian pada liabilitas sewa pembiayaan 150 juta dan kas 10 juta. Jika terdapat biaya langsung, maka nilai aset yang diakui sama dengan nilai liabilitasnya. Teman-teman dapat melihat tabel 20.1, tabel amortisasi bagi lese tanpa nilai residu pada halaman 327. Pada tanggal 2 Januari tahun 2015, piutang sewanya adalah 150 juta. 150 juta ini didapat dari 160 juta dikurangi dengan 10 juta uang muka. Kemudian tanggal 2 Januari 2015, lese juga menerima sewa sebesar 41.933.445 yang didapat dari soal sudah tertera. Kemudian pengurangan pokok piutang itu juga sama dari penerimaan sewanya. Kemudian piutang sewa 2 Januari 2015 yaitu sebesar 150 juta dikurangi dengan pengurangan pokok piutang 41.933.445. Kemudian 2 Januari 2016 penerimaan sewanya tetap sama 41.933.445. Kemudian pendapatan bunga 8%, yaitu sebesar 8.645.324. Ini didapat dari 8% dikali dengan piutang sewa pada periode sebelumnya, yaitu 8% dikali 108 juta 066.555. Kemudian pengurangan pokok piutangnya didapat dari penerimaan sewa dikurangi dengan pendapatan bunga. Kemudian piutang sewa pada 2 Januari 2016 didapat dari 108.juta 66.555 dikurangi dengan pengurangan pokok piutang pada 2 Januari 2016 dan seterusnya. Kemudian untuk jurnal pembayaran pokok liabilitas, yaitu liabilitas sewa pembiayaan sebesar 41.933.445 pada kas 41.933.445. Kemudian jurnal untuk penyusutan, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta. Kemudian jurnal pengakuan beban bunga terkait jumlah yang akan dibayar, yaitu contohnya pada tanggal 31 Desember 2015, beban penyusutan pada utang bunga sebesar 8.645.324. Kemudian jurnal pembayaran sewa dan menghapus utang bunga yang sudah diakui pada akhir tahun lalu, yaitu sebesar aset sewa pembiayaan 33.288.121, utang bunga 8.645.324 pada kas sebesar 41.933.445. Kemudian jurnal untuk mencatat pada masa akhir sewa, yaitu PT Lese mengembalikan aset sewaan kepada PT Lesor dan menghentikan pengakuannya sebagai berikut. Akumulasi penyusutan pada aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta. Kemudian contoh 20.3 mengenai sewa pembiayaan bagi lese dengan nilai residu. Teman-teman dapat melihatnya pada buku halaman 328. Mengenai perhitungannya, yaitu pembayaran sewa 35.768.878 diperoleh dari informasi soal. Kemudian faktor nilai kini anuitas due of 1 untuk umur ekonomis 4 dan bunganya 8%,
3,5770969 ini dapat dilihat pada tabel present value yang anuitas. Kemudian nilai kini pembayaran sewa yaitu 35.768.878 dikali dengan 3,8770969 menghasilkan 120.949.104. Kemudian nilai residu yang dijamin yaitu 30 juta didapat dari informasi soal. Kemudian faktor nilai kini dengan umur ekonomis 4, bunganya 8% sebesar 0,7350298 dapat dilihat pada tabel anuitas yang present value single sum. Kemudian nilai kini residu yang dijamin yaitu 30 juta dikali dengan 0,7350298 menghasilkan 22.050.896. Maka jumlah nilai kini pembayaran sewa minimum yang menjadi nilai wajar aset yaitu sebesar 150 juta. 120.949.104 ditambah dengan 22.050.896. Kemudian, jika nilai residu tidak dijamin oleh PT LC, maka nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum adalah sebagai berikut. Pembayaran sewa 35.768.878. Ini terdapat pada informasi soal. Kemudian faktor nilai kini anuitas due of 1. Ini dapat dilihat pada tabel present value annuity. Kemudian nilai kini pembayaran sewanya. Berarti pembayaran sewa dikali dengan faktor nilai kininya. Kemudian nilai residu yang dijamin 0 karena PT LC tidak menjamin nilai residu. Kemudian faktor nilai kini dengan umur ekonomis 4, bunga 8% dapat dilihat pada tabel present value single sum. Sehingga nilai residu yang dijamin 0 dikali dengan faktor nilai kininya menghasilkan 0. Maka jumlah nilai kini pembayaran sewa minimumnya 127.949.104 dengan nilai wajar aset 150 juta. Kemudian teman-teman dapat melihat tabel 20.2 dan 20.3 pada buku halaman 329, yaitu di tabel 20.2 mengenai tabel amortisasi bagi LC nilai residu yang dijamin. Maka piutang sewanya yaitu sebesar 150 juta. Dari 160 juta awal dikurangi dengan kas atau uang muka 10 juta. Kemudian bedanya dengan tabel 20.3 mengenai tabel amortisasi bagi LC nilai residu tidak dijamin, maka untuk piutang sewa pada tanggal 2 Januari 2015 yaitu sebesar 127.949.104 didapat dari 150 juta dikurangi dengan 30 juta. Untuk perhitungan penerimaan sewa itu terdapat pada informasi soal. Kemudian untuk pendapatan bunga itu pendapatan bunga 8% dikali dengan piutang sewa periode sebelumnya. Untuk pengurangan pokok piutang didapat dari penerimaan sewa dikurangi dengan pendapatan bunga. Untuk menghitung piutang sewanya yaitu piutang sewa periode sebelumnya dikurangi dengan pengurangan pokok piutang pada periode tersebut. Kemudian teman-teman juga dapat melihat pada tabel 20.4 mengenai perbandingan jurnal bagi LC antara nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Kemudian pada tabel 20.4 mengasumsikan nilai wajar aset pada akhir masa sewa sama dengan nilai residu yang dijamin. Jika nilai wajar aset pada akhir masa sewa hanya 20 juta, maka PT LC harus membayar sejumlah 10 juta pada saat pengembalian. Maka jurnalnya liabilitas sewa pembiayaan sebesar 27.777.778 rupiah, beban bunga 2.222.222, kemudian kerugian 10 juta, akumulasi penyusutan 120 juta pada aset sewa pembiayaan 150 juta, dan kas 10 juta. Kemudian opsi pembelian.
Lessor dapat memberikan opsi kepada lese untuk membeli aset sewaan pada harga relatif rendah dari nilai wajar pada masa akhir sewa. Jika terdapat opsi pembelian, maka perlakuan akuntansinya sama dengan nilai residu yang dijamin. Perbedaan perlakuan akuntansi antara opsi pembelian dan nilai residu yang dijamin hanya pada perhitungan penyusutan asetnya. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Yang pertama pada laporan posisi keuangan atau neraca. Pada sewa pembiayaan, lese mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan digunakan untuk aktivitas operasi, maka dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Aset sewaan juga harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang diatur dalam PSAK 48 Revisi 2010 tentang penurunan nilai. Liabilitas sewaan disajikan terpisah menurut jatuh temponya. Jika lese adalah lembaga keuangan, maka laporan posisi keuangan tidak dipisahkan antara lancar dan tidak lancar. Kemudian, untuk penyajian dan pengungkapan pada laporan laba rugi. Pada sewa pembiayaan, lese mengakui beban penyusutan dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama pengakuan bebannya. Lese mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Mengacu pada contoh 20.1, jika dikategorikan sebagai sewa operasi, maka PT Lese membuat jurnal pada tiap tanggal pembayaran sewa sebagai berikut. Beban sewa pada kas sebesar 41.933.445. Kemudian pengukuran beban. Nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lese. Namun terkadang lese mendapat insentif tertentu dari lessor agar bersedia melakukan perjanjian sewa. Jika lese mendapat insentif, maka lese mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa. Contoh 20.4 mengenai sewa operasi insentif. Teman-teman dapat melihatnya pada buku halaman 334. Langsung pada perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah pembayaran sewa keseluruhan yaitu 10 juta dikali dengan 42 bulan. 42 bulan ini yaitu karena PT Lese menyewa gedung selama 4 tahun, maka dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka 4 dikali 12, kemudian dikurangi dengan 6. 6 ini dikarenakan PT Lessor membebaskan PT Lese atas pembayaran sewa selama 6 bulan. Maka 42 bulan didapat dari 4 kali 12, 48 bulan dikurangi 6 bulan. Sehingga 10 juta dikali 42 bulan yaitu 420 juta. Kemudian periode sewa sesuai perjanjian 48 bulan. Beban sewa per bulannya yaitu 420 juta dibagi 48 bulan, yaitu 8.750. Kemudian beban sewa per tahun berdasarkan ISAK 23 yaitu sebesar 8.750 dikali 12 bulan, yaitu sebesar 105 juta. Sehingga pada tahun 2015 PT Lese harus membayar sewa sebesar 105 juta. Kemudian penyajian dan pengungkapan mengenai sewa operasi, yaitu pada laporan laba rugi. Pada sewa operasi, lese mengakui beban sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Baik, untuk bab selanjutnya adalah akuntansi sewa bagi lessor. Next. Yang pertama ada pengakuan piutang. Dalam sewa pembiayaan pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Selain mengakui piutang sewa, lessor juga menghentikan pengakuan aset.
Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya. Kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka. Next. Sebagai ilustrasi, nilai wajar aset pada awal masa sewa adalah sebesar 100 juta yang sama dengan nilai investasi bersih. Jurnal yang dicatat lessor adalah sebagai berikut. Piutang sewa pembiayaan pada aset sebesar 100 juta. Jika lessor telah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnal yang dicatat lessor adalah sebagai berikut. Piutang sewa pembiayaan 90 juta, sewa diterima di muka 10 juta, pada aset 100 juta. Tingkat diskonto. Nilai kini investasi kotor atau investasi bersih dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Pembayaran sewa juga dihitung dan ditentukan oleh lessor menggunakan tingkat bunga implisit. Jika aset yang disewa kemudian ada nilai residu, jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu dijamin maupun tidak. Kemudian ada biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pembayaran sewa yang dihitung lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lessor. Oleh karena itu, lessor harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa, bunga, dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Contoh 20.5 sewa pembiayaan bagi lessor tanpa nilai residu. Teman-teman bisa melihatnya pada buku halaman 336. Langsung saja pada perhitungannya, nilai wajar aset sewaan 150 juta, nilai kini atas nilai residu 0, jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa 150 juta, faktor nilai kini anuitas sebesar 3,5770969 dari tabel anuitas. Kemudian nilai pembayaran sewa tahunan sebesar 41.933.445 didapatkan dari 150 juta dibagi dengan 3,577 sekian. Berdasarkan analisis pada contoh 20.2, perjanjian sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Berikut jurnalnya. Piutang sewa pembiayaan pada aset sebesar 150 juta. Untuk memudahkan pencatatan selanjutnya, sebaiknya menggunakan tabel amortisasi, seperti pada tabel 20.5, yang pada dasarnya sama dengan tabel 20.1 bagi lessor, karena tingkat bunga yang digunakan keduanya sama, yaitu 8%. Perbedaannya hanya pada istilah pembayaran, beban, dan liabilitas yang diganti dengan penerimaan, pendapatan, dan piutang. Kemudian ada tabel 20.5, tabel amortisasi bagi lessor tanpa nilai residu yang bisa dilihat pada halaman 336 yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi langsung saja pada jurnalnya, yaitu berdasarkan perjanjian sewa, pembayaran sewa pertama dilakukan langsung di awal masa sewa. Atas penerimaan sewa tersebut, PT Lessor mencatat jurnal sebagai berikut. Kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar Rp41.933.445. Kemudian ada penerimaan sewa berikutnya pada tanggal 2 Januari 2016. Sesuai prinsip akrual pada akhir tahun 2010, PT Lessor harus mengakui pendapatan sewa pembiayaan atau pendapatan bunga yang terkait jumlah yang akan diterima pada awal tahun 2016. Jurnalnya piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 8.645.324. Kemudian piutang bunga pada jurnal di atas juga dapat menggunakan akun piutang sewa pembiayaan. Pada saat pembayaran tanggal 2 Januari
2016, PT Lesor tinggal menghapus piutang bunga yang sudah diakui pada akhir tahun lalu. Jurnalnya kas Rp41.933.445 pada piutang sewa pembiayaan Rp33.288.121 dan piutang bunga sebesar Rp8.645.342. Alternatif pencatatan. PSAK 30 revisi 2011 menyatakan bahwa selisih antara nilai investasi bruto dengan investasi neto diakui sebagai pendapatan biaya tangguhan. Pembahasan di atas belum menyinggung istilah tersebut. Oleh karena itu, PT Lesor juga memiliki alternatif pencatatan dengan mengakui piutang sebesar investasi kotor. Nilai piutang yang dicatat berdasarkan jumlah pembayaran sewa tak terdiskonto yaitu sebesar 167.733 sekian yang didapatkan dari 41.933 sekian dikalikan dengan 4 atau penjumlahan kolom penerimaan sewa pada tabel 20.5. Next. Berikut adalah serangkaian jurnal alternatifnya. Teman-teman bisa melihat pada halaman 337. Next. Contoh 20.6 sewa pembiayaan bagi Lesor dengan nilai residu. Mengacu pada contoh 20.3, terlepas apakah nilai residu dijamin maupun tidak, maka nilai pembayaran sewa yang ditentukan oleh Lesor berasal dari perhitungan berikut. Nilai wajar aset sewaan 150 juta, nilai kini atas nilai residu 22.050.89 didapatkan dari 30 juta dikalikan dengan 0,7 sekian. Jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa yaitu pengurangan dari nilai wajar aset sewaan dengan nilai kini atas nilai residu. Kemudian faktor nilai kini anuitas sebesar 3,577 sekian. Nilai pembayaran sewa tahunan sebesar 35.768.978 dapatkan dari 127.949 sekian dibagi dengan 3,577 sekian. Pada Lesor, perhitungan untuk nilai residu yang tidak dijamin sama dengan nilai residu yang dijamin. Jadi perlu diperhatikan bahwa nilai pada tabel amortisasi Lesor akan sama dengan Lesor jika tingkat bunga yang digunakan sama dan nilai residu dijamin atau tidak ada nilai residu. Jadi perlu diperhatikan bahwa nilai pada tabel amortisasi Lesor akan sama dengan Lesor. Jika yang pertama tingkat bunga yang digunakan sama, yang kedua tidak ada nilai residu atau nilai residu dijamin. Kemudian ada tabel 20.6, tabel amortisasi bagi Lesor, nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Bisa dilihat pada halaman 338. Next. Jurnal yang dicatat PT Lesor sama dengan pembahasan sebelumnya, namun hasilnya mengacu pada tabel 20.6. Pada akhir masa sewa, PT Lesor mengembalikan aset sewaan kepada PT Lesor. Jika nilai residu dijamin dan nilai wajar aset pada akhir masa sewa 20 juta, maka PT Lesor menerima pembayaran sejumlah 10 juta. Berikut jurnalnya. Kas 10 juta, aset 20 juta, pada piutang sewa pembiayaan 27.777 sekian, dan pendapatan sewa pembiayaan sebesar 2.222 sekian. Jika nilai residu tidak dijamin, maka PT Lesor tidak menerima pembayaran kas dari PT Lesor sebagai gantinya PT Lesor akan mengakui kerugian sebesar 10 juta. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan laporan posisi keuangan. Lesor mengakui piutang dan menghentikan pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan. Piutang tersebut disajikan dalam kelompok piutang pembiayaan dan harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai.
Bagian piutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan disajikan sebagai aset lancar dan sisanya sebagai aset tidak lancar. Next. Berikut adalah contoh ilustrasi dari penyajian piutang pembiayaan yang bisa dilihat di halaman 339. Next. Kemudian ada laporan laba rugi. Lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Kemudian tabel tersebut bisa dilihat di halaman 340, yang di dalam tabel tersebut ada beberapa macam pendapatan, kemudian catatan, dan beserta tahunnya. Next. Sewa operasi. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Sama halnya dengan lessor, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana, karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Berikut jurnalnya. Kas pada pendapatan sewa 41.933.445. Next. Kemudian ada pengukuran pendapatan. Nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lessor. Namun terkadang lessor memberikan insentif tertentu agar lessor bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Kemudian ada biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa operasi, diakui sebagai aset sewaan dan dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, laporan laba rugi. Lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan posisi keuangan pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kemudian ada sewa bagi lessor, pabrikan, atau dealer. Pabrikan atau dealer seringkali menawarkan pilihan untuk membeli atau menyewa suatu aset kepada pelanggan. Sewa pembiayaan atas aset oleh lessor, pabrikan, atau dealer memberikan dua jenis penghasilan. Yang pertama, laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi penjualan biasa atas aset yang disewakan. Yang kedua, penghasilan pembiayaan atau bunga selama masa sewa. Sewa jenis ini sering juga disebut sales type lease karena ada unsur penjualan dalam suatu sewa. Kemudian ada pengakuan awal dan pengukuran. Pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, seperti halnya sewa pembiayaan pada umumnya. Nilai investasi bersih yang diakui lessor pada awal masa sewa sebesar nilai gini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang diterima ditambah nilai residu jika ada, terlepas apakah nilai residu dijamin maupun tidak. Lessor juga menghentikan pengakuan aset sewaan sebesar biaya perolehannya. Next. Kemudian ada tingkat diskonto. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung pada tingkat bunga pasar. Jika tingkat bunga ditentukan secara artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi sebesar laba apabila menggunakan tingkat bunga pasar. Kemudian nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu dijamin maupun tidak. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor, pabrikan, atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Kemudian ada pengukuran setelah pengakuan awal.
Pengukuran setelah pengakuan awal untuk sewa pembiayaan bagi lessor pabrikan atau dealer sama dengan sewa pembiayaan pada umumnya. Pengakuan pendapatan bunga didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Contoh 20.7 sewa bagi lessor pabrikan atau dealer. Bisa dilihat dalam halaman 342. Next. Perhitungan nilai piutang sewa sama dengan tabel 20.6, yaitu tidak ada perbedaan antara nilai residu yang dijamin maupun tidak dijamin. Pendapatan penjualan untuk sewa dengan nilai residu dijamin diakui sebesar nilai wajar aset yang sama dengan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yaitu 150 juta. Sedangkan untuk sewa dengan nilai residu yang tidak dijamin, pendapatan penjualannya diakui lebih rendah, yaitu sebesar 22.895, yaitu sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin, yaitu 30 juta dikalikan 0,735 sekian, sehingga pendapatan penjualan menjadi 127.949.104. Untuk biaya penjualan untuk sewa dengan nilai residu yang dijamin sebesar biaya perolehan aset. Jika nilai residu tidak dijamin, maka dikurangi sebesar nilai kini dari nilai residu yang tidak dijamin, yaitu 100 juta dikurangi 22.050.895 menjadi 77.949.104. Untuk tabel 20.8, perbandingan jurnal bagi lessor, pabrikan atau dealer antara nilai residu dijamin atau tidak dijamin bisa dilihat di halaman 343. Pada akhir masa sewa, PT Lessor mengembalikan aset sewaan kepada lessor, sama halnya dengan sewa pembiayaan pada umumnya. Jika nilai residu dijamin dan nilai wajar aset pada akhir masa sewa lebih rendah, maka PT Lessor menerima pembayaran dari PT Lessor seperti pada contoh 20.6. Kemudian penyajian dan pengungkapan pada sewa pembiayaan bagi lessor, pabrikan atau dealer sama dengan sewa pembiayaan biasa seperti pembahasan sebelumnya. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zalfa. Baik, untuk sebab yang berikutnya yaitu tentang transaksi jual dan sewa balik. Transaksi ini meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Tujuan transaksi ini dilakukan oleh lessee adalah untuk pendanaan tanpa harus kehilangan manfaat dari aset operasionalnya. Ketika menjual aset, lessee mendapatkan dana sebesar nilai aset yang dijual dan masih dapat memanfaatkan sisa dana tersebut atas jumlah yang belum dibayarkan sebagai pembayaran sewa kepada lessor. Dalam transaksi ini, pihak yang awalnya menjual aset akan menjadi lessee dan yang membeli aset akan menjadi lessor, seperti pada gambar 20.3. Teman-teman bisa lihat pada halaman 344. Itu ada gambar, yaitu kalau lessee itu dia menjual aset, sedangkan lessor itu dia menyewakan aset. Untuk perlakuan akuntansi, untuk transaksi jual dan sewa balik, itu tergantung pada jenis sewanya. Berikut jenis sewanya, yaitu yang pertama ada sewa pembiayaan. Untuk pengakuan dan pengukuran sewa pembiayaan, di sini ada dua pihak, ada lessee sebagai penjual dan ada lessor sebagai pembeli. Di sini lessee sebagai penjual, maka pengukurannya adalah selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Untuk pengakuannya, yaitu pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat penjual atau lessee menyewa kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Next.
Berikut ada contoh 20.8 tentang transaksi jual dan sewa balik. Mengacu pada contoh 20.2 dan 20.4, sebelum menyewa dari PT Lesor, PT Lese memiliki aset sewaan tersebut dengan biaya perolehan sebesar 100 juta rupiah dan kemudian menjualnya kepada PT Lesor seharga 150 juta rupiah. PT Lesor akan mengakui nilai wajar aset tersebut sebesar 150 juta rupiah dan kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran sewa kepada PT Lese. Ada asumsi tidak ada biaya langsung awal untuk kedua belah pihak, maka jurnal yang dicatat oleh kedua belah pihak seperti yang disajikan pada tabel 20.9. Next. Berikut tabel 20.9 tentang ikhtisar jurnal Lese dan Lesor pada transaksi jual dan sewa balik. Teman-teman bisa lihat pada halaman 345. Di sini ada dua pihak, yaitu pencatatan oleh PT Lese dan PT Lesor. Di sini pada tanggal 2 Januari 2015 itu pencatatan tentang penyewaan aset, sedangkan 31 Desember 2015 itu tentang jurnal penyusutannya. Untuk nilai sebesar 150 juta itu didapat dari informasi soal, sedangkan yang 41.933.445 itu didapat dari informasi soal pada contoh 20.2. Lalu yang beban penyusutan sebesar 37.500 itu didapat dari yang 150 juta dibagi 4. 4-nya itu yang sewa selama 4 tahun pada contoh 20.2. Lalu untuk yang 8.645.324 itu juga dari informasi soal pada contoh 20.2. Lalu yang 12.500 itu didapat dari yang 50 juta dibagi 4. Next. Di sini ada pihak lesor atau pembeli, kan tadi yang lese, sekarang yang lesor atau pembeli. Pengakuannya yaitu piutang sewa pembiayaan pada lesor juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa pembiayaan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebesar nilai wajar aset. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual dari lese kepada lesor. Lalu untuk pengukurannya yaitu nilai wajar tersebut juga digunakan sebagai dasar penentuan nilai pembayaran sewa oleh lese. Nah, berikut penyajian dan pengungkapannya. Pendapatan tangguhan yang diakui lese disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Lalu untuk pengungkapannya yang dipersyaratkan untuk lese dan lesor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Nah, tadi kan jenis sewa pembiayaan, sekarang sewa operasi. Untuk pengakuan dan pengukurannya, di sini ada dua pihak juga, yaitu lese atau penjual dan lesor sebagai pembeli. Nah, di sini ada beberapa kondisi, yaitu jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi, maka yang kondisi pertama itu jika lese menjual aset tersebut pada nilai wajar, maka laba atau rugi diakui segera. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi diakui segera juga. Yang ketiga, harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Dan yang terakhir, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik itu lebih rendah daripada jumlah tercatat, maka rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Nah, berikut tabel 20.10 tentang pengakuan keuntungan atau kerugian bagi lese dalam transaksi jual sewa balik, khususnya sewa operasi. Teman-teman bisa lihat pada halaman 346. Itu ada 3 kondisi, yaitu jika harga jualnya senilai 150, mohon maaf, jika nilai wajar itu lebih besar daripada biaya perolehan, yaitu sebesar 150 lebih besar daripada 100, maka kondisi yang pertama, jika harga jual senilai 150 itu kan sama dengan nilai wajar, maka dia ada laba sebesar 50 diakui segera, didapat dari harga jual 150 dikurangi biaya perolehan.
maka ada laba sebesar 50 dan diakui segera. Lalu kondisi yang kedua, jika harga jual 160, maka laba sebesar 50 yang didapat dari nilai wajar 150 dikurangi biaya perolehan sebesar 100, maka pengakuannya itu harus diakui segera. Nah, dia juga ada laba sebesar 10 dari harga jual 160 dikurangi nilai wajar sebesar 150, maka untuk pengakuannya itu ditangguhkan dan diamortisasi. Kondisi yang ketiga yaitu harga jual sebesar 130, dia ada laba sebesar 30 dari harga jual sebesar 130 dikurangi biaya perolehan sebesar 100. Maka untuk pengakuannya akan diakui segera. Nah, jika nilai wajar kurang dari biaya perolehan yaitu sebesar 150 kurang dari 200, maka kondisi yang pertama, jika harga jualnya sebesar 150, maka dia ada rugi sebesar 50, itu didapat dari ini yang harga jualnya itu 150 dikurangi biaya perolehan. Kan hasilnya minus 50, maka dia ada rugi sebesar 50 dan itu diakui segera. Kondisi yang kedua yaitu harga jual sebesar 160, dia ada rugi sebesar 50 didapat dari biaya perolehan sebesar 200 dikurangi nilai wajar sebesar 150 dan itu harus diakui segera. Lalu ada laba sebesar 10 yaitu harga jual dikurangi nilai wajar, maka pengakuannya ditangguhkan dan diamortisasi. Lalu kondisi yang ketiga, jika harga jual sebesar 130, maka ada rugi sebesar 70 dan itu harus diakui segera. Di sini juga ada kondisi lain, jika rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi. Next. Nah, di sini ada pihak lessor atau pembeli. Pengakuan pendapatan sewa operasi bagi lessor atau pembeli juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa operasi pada pembahasan sebelumnya. Next. Nah, di sini ada penyajian dan pengungkapan. Untuk penyajiannya, aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa operasi, kecuali untuk laba tangguhan yang diakui lese disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Lalu untuk pengungkapannya, itu yang disyaratkan untuk lese dan lessor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Next. Nah, untuk subbab yang terakhir yaitu tentang analisis laporan keuangan transaksi jual dan sewa balik. Di sini ada dua jenis sewa, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Untuk sewa pembiayaan, lese mengakui aset sekaligus liabilitas sewa sehingga berdampak terhadap komposisi di laporan posisi keuangan. Nah, untuk sewa operasi, lese tidak mengakui aset maupun liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Lese hanya mengakui beban atas pembayaran sewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaannya dikirim melalui chat kolom Zoom. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar, dibatasi dengan 3 pertanyaan. Dan untuk presenter diberi waktu 5 menit untuk menjawabnya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Era Fazira. Bagaimana pengaruh nilai residu terhadap perhitungan dalam sewa bagi lese dan lesor? Pengaruh nilai residu bagi lese. Apabila nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Namun apabila nilai residu dijamin oleh lese dan pada akhir masa sewa nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, maka lese mengakui kerugian dan harus membayar kepada lesor sebesar selisih nilai wajar atas nilai yang dijamin tersebut dan sebaliknya. Pengaruh nilai residu terhadap lesor. Bila aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah ini nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini beda dengan lese yang hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Gimana Mbak Era jawabannya? Baik, terima kasih Mas Noval, sudah paham. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rida, yaitu izin bertanya pada halaman 329 pada tabel 20.2 bagian pendapatan bunga tanggal 2 bulan 1 2016 terdapat nominal 9.438.482 diperoleh dari mana? Jadi itu angka tersebut diperoleh dari pendapatan bunga sebesar 8% yang kemudian dikalikan dengan piutang sewa periode sebelumnya tanggal 2 bulan 1 2015 yaitu sebesar Rp114.231.022. Bagaimana Mbak Rida, apakah sudah paham? Sudah paham, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya Oktarantika akan menjawab pertanyaan Alsa. Izin bertanya pada slide 21. Nah, itu angka 3,577096 dan juga 0,7350298 didapat dari mana? Untuk angka 0,7350298 kita dapat melihat angka tersebut pada tabel anuitas. Tabel anuitas yang present value yang single sum. Nah ini, kita dapat melihatnya untuk angka 0,7350298, kita dapat melihatnya pada tabel 3, yaitu yang present value, interest factor for single cash flow, atau single sum. Nah, itu kan untuk periodnya atau umur ekonomisnya 4, berarti ini 4, kemudian kita tarik ke kanan sampai ke bunganya 8%. Nah ini 0,7350. Untuk yang 3,5770969 akan dijelaskan oleh Zalfa. Baik, angka 3,5770969 itu sebenarnya juga didapat dari tabel anuitas, tapi dikarenakan tabel anuitas yang periode 4 tingkat bunga 8% itu sebesar 3,3112, kan nilainya kan berbeda jauh dengan yang di buku. Maka kami dari kelompok 6 mencoba untuk menghitung secara manual. Nah, berikut
nilainya itu sama dengan yang di buku. Jadi teman-teman kalau mendapatkan case seperti itu yang periodenya 4, tingkat bunga 8%, teman-teman bisa menggunakan nilainya yang ini, yang 3,57700969, karena sudah dihitung secara manual, berarti pembuktiannya itu benar. Seperti itu. Bagaimana Mbak Asa, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Mbak Okta dan Mbak Salva atas penjelasannya. Baik, untuk presenter dan teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.